Saya kasih analogi kalau yang saya ulang-ulang, Mas Hendra, kalau kita benci sama orang dan mau ngelempar orang pakai bara api, yang pertama kali kena panasnya kan diri sendiri gitu. Nah, jadi kembali ke karma tadi, apapun bentuk perilaku itu akan terekam di dalam jiwa kita gitu. Apapun itu, Mas. Dan itu gimana ya? Dia kayak memori, Mas. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Tiba-tiba nanti banyak mimpi nggak enak misalnya. Tiba-tiba nanti nggak tenang hidupnya gitu. Itu karena ada sesuatu yang keluar dari fitrah gitu loh, Mas. Itu sih sederhana. Nah, ini aku ada titipan pertanyaan dari sahabatku, ya khusus buat Kang Abu Marlo. Jadi dia itu cewek, Kang. Dia dinikah siri sama pasangannya, sementara si istri pertamanya tidak setuju. Sampai kemudian si teman saya itu melahirkan anak gitu. Nah, pengennya kan suaminya juga dinikah secara pemerintah umum gitu kan ya, sehingga bisa punya yang namanya akte kelahiran dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau soal solusi sih biar dipikir sendiri ya bagaimana, itu kan urusan mereka gitu ya. Pertanyaan saya, merebut istri atau suami orang, itu ada karmanya nggak jika ketahuan ataupun Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Aduh, ini menarik nih. Iya, ini yang nanya kita nggak ikut enak, kita yang jawab ya. Kan kita nggak ikut enaknya ya. Kita disuruh nyari solusi lagi, gimana sih gitu. Pas enaknya nggak ngajak, pas pusingnya ngajak-ngajak gitu. Oke, tapi gini sih Mas Hendra, overall ya, saya akan berbicara bukan masalah hanya perselingkuhan, apa dan lain-lain gini. Kita nggak bisa melawan yang namanya hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, hukum karma gitu. Karena apapun yang terjadi itu pasti bagian dari perilaku gitu Mas Hendra. Apapun yang terjadi gitu. Karena segala bentuk apapun, mau ketahuan, mau enggak, itu akan terrecord di memori kan. Di memori kita tuh pasti terrecord gitu, mau nggak mau gitu. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang balik lagi ketika kita bicara tentang tabur tuai, apapun pasti ada konsekuensinya gitu. Gitu loh Mas Hendra. Jadi saya lebih menitik beratkan untuk mewaspadai kenapa sih kita perlu melakukan sesuatu dengan kesadaran, karena semua akan kembali ke diri kita. Konsekuensi itu misalnya ATM berkurang dan sebagainya. Macam-macam, semuanya gitu Pak. Tapi konsekuensi yang paling dirasakan adalah rasa Mas Hendra. Mas Hendra, kita dilahirkan fitrah, sebenarnya ya, hal yang kita lakukan di luar fitrah, kita tuh udah dikasih tanda deg-degan loh Mas Hendra. Contoh-contoh ya, ini kita ngomong yang luas dulu aja. Okay. Kita tuh dari Sang Maha Kasih Sayang, diciptakan dengan kasih sayang, kita ini produk kasih sayang sebenarnya. Ini teman-teman yang nonton ya, ingat-ingat deh, pertama kali dulu bohong, gimana rasanya? Nah ini kalau udah mulai lupa kapan, berarti udah kebanyakan bohong aja, udah ya gitu ya, kira-kira ya. Tapi kira-kira gini Mas Hendra, pertama kali kita bohong, udah pasti nggak nyaman Mas Hendra. Udah pasti aja nggak nyaman. Yeah. Sehingga karena bohong itu bukan naturalnya kita gitu, bukan alamiahnya kita. Maka benci diajarkan, dendam dibiasakan, julid diajarkan gitu. Termasuk hal-hal yang tadi gitu ya, itu semua. Jadi kalau kita mulai peka kepada diri fitrah kita, kita tahu bahwa ini nggak nyaman dan ini sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan gitu. Nah, yang menarik Mas, kekuatan ego bisa lebih besar daripada teriakan fitrah kita. Fitrah kita tuh berteriak loh, contoh-contoh. Ada orang ngelihat satu circle bahwa ini kayaknya circle ini keren kalau saya masuk ke circle ini. Iya. Tapi di circle ini, urusan tasnya lah, makannya itu udah lebih dari 20-50 juta, Mas Hendra, misalkan. Penghasilan saya cuma 10 juta atau 5 juta. Otomatis harus ngikut ke situ kan. Apa yang harus saya lakukan? Korupsi, Mas. Keinginan. Kayak si Andri itu ya. Kalau si Andre itu urusannya cuan aja. Oh itu harus diundang ke sini Mas. Iya, sip, diundangnya untuk ngebacot aja ya. Karena si Andre itu tuh bagus banget kalau untuk ngomongin cuan tuh udah keren banget aja. Nah, udah diwawancara enak-enak, dia tinggal ngambil paketan. Tinggal diambil paket lagi udah. Ujung-ujungnya gift dong gitu lah kira-kira. Jadi yang menarik sih gitu. Anyway, nah singkat cerita Mas Hendra,
pertama kali saya atau kita ini mau melakukan katakanlah korupsi gitu ya, itu pasti deg-degan, Mas. Jadi kalau bahasanya yuwas wisufi sudurinas. Pikiran tuh selalu membisikkan. Setan tuh di sini kan. Bisikin terus tuh. Kamu kayaknya kalau sekarang punya tas yang 100 juta, oke loh, kamu korupsi aja. Nah, mulai tuh. Pertama kali mulai, nih agak kaku, Mas. Berhasil. Yang kedua, kekakuannya berkurang. Bisikin lagi, masa kemarin 50 juta korupsi berhasil, sekarang naik jadi 60 deh. Dilakukan lagi gitu. Setelah 10 kali, deg-degannya hilang kan. Bahkan setan belum datang, dia udah korupsi. Mas. Terlatih ya? Terlatih. Becomes habits. Gitu, Mas. Jadi teriakan fitrahnya udah ketutup sama kebiasaan gitu loh, Mas. Nah, salah satu yang membuat kita jadi kehilangan arah kan karena kita nggak bisa dengar fitrah kita lagi, karena kita terpantau atau kita terpaku kepada sesuatu yang keinginan terus gitu loh, Mas. Nah, salah satu balik lagi tadi ketika mau bicara tentang kasus tadi suami istri tadi, salah satu karmanya adalah si deg-degan rasa bersalah itu kan nggak bisa hilang, Mas. Masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, itu tuh yang dikeluhkan dia sampai saat ini. Iya. Merasa bersalah terus. Iya. Tidur nggak nyenyak. Itu karmanya. Iya. Nggak usah nunggu nanti. Nggak usah, Mas. Buah perilaku. Ya maaf ya, masa sekarang makan pedesnya sekarang, terus mindset-nya di akhirat kan kelamaan, Mas Hendra, gitu. Bener nggak? Masa harus nunggu nanti orang makan pedesnya sekarang, gitu. Bener nggak sih? Ngapain nunggu takut nanti, gitu. Dalam artian semua kan konstan, gitu loh, Mas Hendra. Karena setiap perilaku, itu pasti akan membawa bentuk dampak kepada jiwa kita, gitu, Mas. Jadi mau nggak ketahuan, rasa deg-degan yang impulsif itu akan bikin jiwa kita tetap nggak tenang loh, Mas Hendra. Tapi apakah kemudian rasa bersalah itu bisa digeneralisir ke semua orang? Jangan-jangan ada orang-orang tertentu yang memang dia benar-benar motivasinya karena pure. Kalau bisa dibagi-bagi, kenapa nggak kita bagi-bagi gitu, gimana? Itu kan balik ke pribadi masing-masing. Oke. Dan kita bicara ini tidak ada benar atau salah kan, dalam tanda petik kan. Karena kebenaran ini relatif gitu loh, Mas Hendra. Tergantung dari sudut pandang gitu. Apalagi kita nggak ketemu orangnya, nggak tahu kasusnya kan gitu. Tapi bukan berarti saya mengiyakan ini boleh, bukan gitu poinnya. Tetapi semuanya case-nya adalah tergantung dari sudut pandang. Yang disampaikan Kang Abu tadi persis yang dialami sama sahabat saya. Jadi dia selalu dihantui rasa bersalah terus. Pasti. Itu kalau pakai bahasa agama tuh dosa, Mas. Dosa ya. Dosa itu artinya penyesalan. Jadi kenapa jangan berbuat ini? Karena nanti kamu nyesal. Nyesal itu akan menyiksa jiwa gitu loh, Mas. Bukan nanti, bukan. Saya nyuri nih. Meskipun saya dapat nikmatnya, rasa nyurinya, Mas, itu terekam loh. Dan rasa nggak enaknya, rasa deg-degannya, itu bisa berputar-putar, berulang-ulang di alam bawah sadar kita yang kita nggak akan tenang gitu hidupnya, Mas. Dan ketidaktenangan itu kan menghantui dalam periode panjang gitu, Mas. Nah itulah kenapa penting sekali untuk mau melakukan sesuatu, karena dampak pertama dari semua perilaku kita ya diri kita, jiwa kita gitu, Mas. Iya. Itu intinya. Jadi kita kelihatan ya, ini orang ini jahatnya ke istrinya gini. Yang jahat itu sebenarnya bukan ke orang lain sih. Kita menyakiti diri sendiri dan membuat impuls kepada diri kita untuk ketidaktenangan gitu. Dan ya tadi tuh, yang tadi saya cerita, nambah terus, Mas, potensinya. 1 aman, 2 aman, 3. Terus. Sampai akhirnya dia nanti akan dapat di satu titik yang returning gitu. Nah jadi kembali ya, apapun ya, dan saya ini bercerita untuk diri saya, untuk teman-teman, kita belajar bersama gitu. Poinnya adalah segala bentuk perilaku kita, yang pertama kali akan merasakan dampaknya diri sendiri. Marah aja, Mas. Kita enak aja orang marah keluar ya. Padahal yang paling pertama mendapatkan getaran dalam tanda petik vibrasi atau frekuensi yang rendahnya, diri sendiri gitu. Saya kasih analogi kalau yang saya ulang-ulang, Mas Hendra, kalau kita benci sama orang dan mau ngelempar orang pakai bara api, yang pertama kali kena panasnya kan diri sendiri gitu. Nah, jadi kembali ke karma tadi, apapun bentuk perilaku itu akan terekam di dalam jiwa kita gitu. Apapun itu, Mas. Dan itu gimana ya? Dia kayak memori, Mas. Tambah lagi gitu. Tiba-tiba nanti banyak mimpi nggak enak misalnya. Tiba-tiba nanti nggak tenang hidupnya gitu. Itu karena ada sesuatu yang keluar dari fitrah gitu loh, Mas. Itu sih sederhana. Nah, kalau digaji dari perspektif hakikat, Yaumul Ba'ats itu yang dipahami Kang Abu itu seperti apa sih? Yaumul apa, Mas? Ba'ats, hari kebangkitan itu ya. Oh, oke. Iya, hari kebangkitan itu kira-kira
seperti apa kan di sana katanya ditimbang, ya kan. Terus kemudian Tuhan seolah-olah menjadi hakim gitu. Jadi manusia mempertanggungjawabkan, misalnya dia berlaku kriminal gitu. Karena di terminologi Islam katanya yang membuat orang tersesat itu kan juga kehendaknya Allah, tapi kenapa harus disuruh bertanggung jawab pula? Kan ada juga konsep seperti itu. Betul. Gimana ngejelasin itu, Kang? Pertama nggak tahu, belum pernah, Mas. Kan belum pernah ditimbang-timbang kan belum pernah gitu ya. Bener. Cuman gini Mas Hendra, gini. Kita bicara dalam perspektif yang bisa kita alami aja ya. Kita jangkau ya. Kita jangkau gitu bahwa kebangkitan tuh kan balik lagi, atau pertimbangan itu atau mizan itu kan sebetulnya bukan nunggu nanti gitu Mas. Bahwa setiap saat itu kan semua hukum itu kan berlaku Mas. Kita melakukan sesuatu akan kembali kepada diri kita gitu. Karena yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada ujian yang datang dari Tuhan Mas. Nggak ada. Gini, kalau Allah Maha, ngapain harus nguji? Toh dia tahu kok ini akan teruji atau enggak. Iya. Betul nggak Mas? Iya, bener. Berarti kita harus menyadari bahwa Allah itu pembuat sistem dan sekolah kehidupan, di mana dia ngebuat semua apapun kebutuhan kita belajar, kita yang mempertanggungjawabkan kurikulum kita masing-masing. Jadi mau itu ujian, mau itu azab, nggak datang dari siapa-siapa, dari perilaku kita kok. Makanya di surat 42 ayat 30 Al-Quran, apapun musibah yang datang kepada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu. Itulah kenapa kita dikasih free will. Dikasih pilihan, kamu mau, kan Allah tuh bicara gini Mas, kamu mau beriman silahkan, mau kafir terserah. Kamu beriman gak nguntungin saya, mau kafir saya juga gak rugi. Kenapa? Karena semua kembali kepada konsekuensi dirimu gitu. Nah, mizan, kebangkitan, apa dan lain-lain itu berlaku setiap saat sebenarnya. Dalam konteks ketika saya sadar saya lagi belok, oh iya ya, ini mizannya lagi ke kiri nih. Diingetin lagi ke tengah. Jadi yaumul mizan yang paling realistis itu ya di sini. Di sini. Emang hidup di mana Mas selain di sini? Betul nggak? Kan besok nggak ada. Iya. Tadi udah lepas, lewat. Life is always now kan. Jadi Mas, kalau kita masih menganggap bahwa ada tempat yang lebih baik nanti, sibuk di nanti, kita lupa untuk mensyukuri saat ini gitu. Sih, bener. Dan kalau kita bicara Quran kan berbicaranya kapan? Saat ini dong. Bukan hidup untuk hidup akhirnya. Bukan hidup untuk hidup untuk nanti. Hidup untuk mati. Hidup untuk mati gitu. Bahkan ya mudah-mudahan nanti mau masuk surga yang gini. Kalau ada ya. Iya. Bener nggak? Kan nanti. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih esensi, itu kan semua hanya berbicara di sini, sekarang, saat ini gitu. Jadi ya mizan sekarang, bangkit ya sekarang, akhirat ya sekarang, dunia ya sekarang, semua konteksnya kita berbicara dalam wilayah saat ini. Dalam perspektif akhirat kesadaran. Ya sekarang itu maksudnya gimana? Gini Mas, akhirat itu sesuatu yang akhir. Sesuatu yang akhir. Kesadaran di dalam. Dunia itu di luar diri kita. Maka akhirat itu adalah kesadaranku di dalam konteks aku menyadari sang kesejatianku di sini. Itu adalah akhiratnya di situ gitu. Jadi bahasa gampangnya gini Mas. Faktor luar diri kita itu ditentukan dari dalam diri kita. Karena ini proyeksi. Jadi di dalam diri kita, itu namanya akhiratnya. Jadi kalau akhiratnya Mas Hendra oke, dunianya pasti oke. Gitu Mas. Jadi kalau Mas Hendra tenang, dunianya pasti ikut tenang. Kalau Mas Hendra di sini chaos, dunia pasti ikut chaos. Makanya yang di luar adalah proyeksi dari yang di dalam. Maka dunia adalah proyeksi dari akhiratmu. Gitu. Dunia adalah proyeksi dari dalam dirimu sendiri. Yes. Karena yang paling akhir kan di dalam. Iya. Yang paling akhir itu adalah sang sejati gitu. Gitu kira-kira. Maka ini lagi nggak berbicara dalam konteks letak geografis gitu Mas. Bukan tempat gitu. Tapi kesadaran gitu. Itu sih bahasa gampang. Ini sudah layak dijuluki Abu Marlo alaihissalam gitu. Nggak, AS-nya nama asli saya kan AS-nya itu Abu Sofyan. Abu Sofyan. Udah gitu. Nah, jadi emang AS Mas, jangan salah Mas, hati-hati ya. Iya. Saya udah emang AS dari lahir gitu. Sorry. Aduh. Oke, sebelum Mbak Dodi ya. Berarti gini Kang, antara makhluk dengan Allah itu sebenarnya memang nggak ada dikotomi ya? Nggak ada ya? Nggak ada dikotomi. Oke. Nggak ada dikotomi. Karena itu semua dalam konteks yang namanya menampil gitu Mas. Menampil gitu. Gini. Abis Ramadan tuh kembali ke fitrah.
Fitrah itu adalah origin. Origin. Ya, the origin. Mas Hendra, saya tanya ini pasti jawab meja, saya tanya ini pasti jawab kursi. Iya. Kalau saya atau Mas Hendra masih ngelihat ini meja, ini kursi, saya masih musyrik, Mas. Kok bisa? Karena masih memisahkan ini meja, ini kursi dalam bentuk nama. Oke. Tapi kalau saya udah fitrah, saya akan ngelihat ini kayu, ini kayu. Maka ini kayu, ini juga kayu, ini kayu. Pintu kayu. Iya. Ini kayu. Betul nggak? Berarti kalau sekarang kita melepaskan dari identitas, kemana saja saya memandang, saya melihat kayu. Benar nggak, Mas? Iya. Jadi ini kayu yang dinamain meja. Kayu yang dinamain pintu. Kayu yang dinamain kursi. Bahan dasarnya kayu nggak kira-kira? Kayu. Cuman beda aja namanya, betul nggak? Oke. Sekarang kita masuk lebih ke partikel. Di partikel ini kan ada atom. Di sini ada atom. Di sini semua ada energi. Di sini ada energi. Berarti semua energi nggak kira-kira? Berarti dia juga. Itulah kenapa semua kesatuan ini menjadi partikel dalam satu kesatuan gitu. Maka kalau Allah itu balik lagi ya, lautan, maka semua makhluknya itu adalah tetesan. Tapi tetesan nggak bisa disebut lautan, nggak bisa. Oke. Gitu, Mas. Jadi kalau ngomongin dikotomi bahwa ya semua menampil dalam bentuk makhluk gitu kira-kira. Maka kemana saja kamu menghadap, di situ aku gitu. Tapi ini partikelnya. Kemana saja aku menghadap, di situ aku. Betul. Kemana aja kamu menghadap, di situ aku. Betul. Kan di Al-Baqarah 115 tuh timur dan barat milik Allah. Kemana saja kamu menghadap, itu wajah Allah. Kalau aku pernah dengar gini ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini agak relate sih. Segala sesuatu kullu syai'in halikun illa wajhah. Akan musnah illa kecuali wajahnya Allah. Iya. Nah, yang disebut wajahnya Allah yang nggak bisa musnah itu yang mana, Kang? Gini, kalau sekarang kita udah ngelihat ini hanyalah Allah, namanya jadi musnah nggak, Mas? Udah nggak ada Hendra, nggak ada Abu, nggak ada siapa-siapa. Ini kan kita cuma jadi manusia sekarang. Iya. Berarti kalau saya ngelihat Mas Hendra sebagai manusia, saya nggak akan ngerendahin Mas Hendra kok. Karena saya sudah melepaskan semua dikotomi kemakhlukannya, mau itu nama, mau itu agama, suku, bangsa, ras, itu yang melekat kepada Mas Hendra, udah saya nggak kelihatan gitu. Itu yang semuanya akan hilang kecuali wajah Allah gitu. Gila. Gitu, Mas. Karena Mas Hendra besok bisa ganti nama. Iya. Betul nggak? Benar. Tapi wajahnya aslinya nggak akan pernah tergantikan sebagai manusianya gitu. Gitu. Jadi semuanya akan hancur kecuali wajahnya dia. Ya iyalah, identitas kita bisa pindah. Gitu. Nama kita bisa ganti gitu. Oke. Kang, saya yang terakhir sebelum dilanjutkan teman saya ya, Kang ya. Siap. Tentang aura wajah, Kang. Apa? Aura. Aura kenapa? Aura. Jadi ada subscriber. Dia itu transfer ke beberapa praktisi spiritual atau supranatural gitu ya, untuk supaya aura wajahnya bagus gitu, auranya bagus gitu ya. Tapi ternyata tidak direspon dan seterusnya. Saya dengar kabar aja sih. Nah, gimana sih biar punya aura yang bagus kayak Kang Abu gitu? Tipsnya gitu apa gitu ya, biar dilihat orang nyaman, enak gitu, gimana tuh, Kang? Oke. Nomor 1, skincare, Mas. Iya, itu nomor 1 lah, jelas. Kalau nggak dia urus ya gimana gitu ya. Iya. Yang kedua, soul care. Soul care, iya, jiwa. Jadi jangan juga kebanyakan skincare, tapi soul care-nya enggak gitu. Oke. Karena poinnya adalah aura itu kan pancaran dari esensi, Mas. Mau nggak mau gitu. Jadi kalau auranya mau terpancar, kita bicara dalam konteks aura, salah satu yang akan membuat aura terpancar luas adalah rajin sedekah, Mas. Rajin sedekah. Yes. Oke. Artinya berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu bagian dari konteks di mana kita melepaskan kemelekatan. Kalau kita kemelekatannya lepas, di dalamnya banyak yang lepas, itu pasti akan terpancar, Mas. Maka orang yang banyak berbuat kebaikan, itu vibes-nya kerasa kok. Gitu kira-kira. Tapi skincare jangan lupa juga gitu. Sedekah iya, tapi kalau skincare nggak akan glowing juga sih gitu. Tapi itu saya kampanyekan terus loh, Kang. Jadi Kang Abu kan sering mengatakan bahwa kalau pengen kamu menolong diri sendiri ya dengan banyak-banyak nolong orang lain. Yes. Itu saya kampanyekan di mana-mana dan memang ya karena aku ngalamin sendiri sih. Iya. Ya aku ngalamin sendiri. Iya. Karena ya kita tuh nggak pernah nolong orang lain, Mas Hendra. Benar. Gimana mau nolong orang lain? Yang kita tolong itu hanyalah diri kita. Diri kita sendiri sebenarnya. Kira-kira gitu, Mas Hendra. Oke, sip.